Baik, kita lanjutkan materi kita. Berikutnya adalah metode peramalan atau forecasting. Metode yang berikutnya itu adalah metode semi-log method. Ya, the statistical semi-log method. Ya. Jadi metode peramalan. Jadi kalau Anda ingin melakukan perencanaan produksi 12 tahun ke depan, Anda harus punya data 12 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan Anda ingin pabrik koper, ya, pabrik koper punya data dari tahun 2005 sampai tahun 2016 sampai tahun ini. Anda manajer produksi ingin merencanakan berapakah koper yang saya buat di tahun 2017, 2018, dan begitu seterusnya 12 tahun ke depan. Nah, metode yang digunakan adalah peramalan. Jadi tidak semestinya ini tahun, bisa juga bulan. Jadi kalau Anda ingin meramalkan berapa koper 12 bulan ke depan, Anda harus punya data 12 bulan ke belakang, gitu. Itulah yang disebut dengan forecasting atau peramalan. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu ada tukang ramal, ya 2 bulan lagi akan seperti ini. Itu sebenarnya dia mengambil analisa berdasarkan data masa lalu. Biasanya orang yang kayak gini akhirnya akan begini gitu kan. Nah, sama juga dengan metode ini. Jadi kalau Anda ingin meramalkan 12 bulan ke depan, Anda harus punya data 12 bulan ke belakang. Contoh, kalau di Indonesia misalkan saya bikin sirup, ya kan? Pabrik sirup. Maka pada saat hari Natal atau hari raya Idul Fitri, produksi sirup itu akan bertambah banyak. Ya. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Karena berdasarkan pengalaman 12 bulan ke belakang. Nah, kalau 12 bulan ke belakang, Natal di bulan apa nih? Atau Idul Fitri di bulan apa? Maka dia bisa meramalkan di tahun ke depan, maka Natal akan jatuh pada bulan sekian, Idul Fitri akan jatuh pada bulan sekian, sehingga produksinya harus ditambah. Nah, itu peramalan. Nah, metode yang saya terangkan hari ini adalah the statistical semi-log method. Ini biasanya Anda gunakan kalkulator untuk menghitung logaritma ya, log gitu ya. Cuman biasanya kalau ada yang di kalkulator Apple itu ada tulisan log 10 di bawahnya. Kalau misalkan Anda pakai Apple log 10, jangan Anda tulis 4 koma. Anda harus rubah menjadi 1 koma sekian. Gitu. Oke. Nah, ini ada data, misalkan pabrik koper. Di sini ada tahun 2005 sampai tahun 2016. Di tahun 2005 dia memproduksi 14.635 koper. Tahun 2006 dia memproduksi 16.548. Dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, Anda harus meramalkan berapakah koper yang harus saya buat tahun 2017, berapakah koper yang saya buat tahun 2018, dan begitu seterusnya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda menentukan X. Oke. Data masa lalu atau data 12 tahun ke belakang itu yang disebut dengan Y. Kenapa Y, Pak? Karena kalau tulis actual values kepanjangan. Nah, saya singkat aja menjadi Y. Nah, oke. Kemudian X, untuk menentukan X, karena ini 12 tahun ke belakang, maka Anda bagi 2. 12 bagi 2 kan 6. Ya kan? Berarti Anda pisahkan 6 tahun, kemudian 6 tahun. Nah, titik temunya di sini kan, ya kan? Di tahun ke-6 dan di tahun ke-7, ya enggak di sini. Nah, untuk titik temu ini Anda tentukan 1 dan min 1. Pokoknya yang arah ke atas ini 1, arah ke bawah ini adalah min 1. Kemudian apa yang berikutnya? Anda tambahkan 2. Contoh misalkan ini berikutnya 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Dan begitu 11. Oke? Nah, ini untuk data ke-7, tahun ke-7 sampai tahun ke-12. Bagaimana untuk yang ke belakang? Kalau yang ke bawah Anda tambahkan, kalau yang belakang Anda kurangkan. Ini kan min 1. Min 1 kurang 2. Berarti kan min 1 ditambah min 2 gitu kan. Jadi min 3. Min 3 dikurangi 5. Min 5. Min 5 dikurangi 7. Min 7. Min 9. Min 11. Dan begitu seterusnya.
Oke. Nah, ini untuk tahun pertama dan tahun ke-12. Bagaimana untuk tahun ke-13, 14 dan begitu seterusnya? Anda teruskan di sini. Kan Anda ingin mencari tahun ke-2017. Terakhir kan 11 nih. Ya, 11, tolong Anda tambahkan 11 tambah 2 13. 13 tambah 2 15. 15 tambah 2 17, 19, 21 dan begitu seterusnya. Sampai tahun ke-24. Kenapa? Karena Anda melamalkan dari tahun ke berapa tuh? 13 sampai tahun ke-24. Ini kan Anda berdasarkan data tahun pertama sampai tahun ke-12 gitu. Ini untuk menentukan X-nya ya. Baik, langkah berikutnya Anda tentukan X pangkat 2. Bagaimana untuk menentukan rumus X pangkat 2? Untuk menentukan rumus X pangkat 2 itu Anda pangkatkan ya. Min 11 kali min 11 berarti min 11 kali min 11. Min kali min plus ya kan 121. 9 kali 9 81. 7 kali 7 49. 25 9 11 9 25 49 dan begitu seterusnya ya. Oke. Ini X pangkat 2. Baik. Langkah berikutnya adalah Anda menentukan logaritma Y. Y-nya sudah ada 14,635 ya. Anda tentukan log Y. Di kalkulator tulis saja log sekian. Ya. Kalau Anda pakai Apple itu biasanya akan muncul log 14,635. Itu munculnya adalah 4,16539. Tolong 4-nya diganti menjadi 1,1639. Di bawah belakang komanya udah benar itu. Jadi 4-nya diganti 1,16539. Ya. 16548. Jadi log 16548 atau Anda tulis dulu 16548 baru klik log gitu. Maka Anda dapat 4,21875. Tapi 4-nya atau Anda ganti 1,21875. Dan begitu seterusnya sampai bawah. Ya. Kalau misalkan saya tuliskan 1,20, berikutnya 1,37874. 1,37874. Kemudian 1,41444. 1,41444 dah gitu ya. Dan begitu seterusnya. Langkah berikutnya adalah X dikalikan log Y. X dikalikan log Y. Berarti min 11 dikali ini dapat ini. Min 9 dikalikan 1,21 dapat ini. Negatif kan hasilnya. Kemudian min 7 dikalikan ini dapat ini. Anda terus sampai tahun ke-12. Baik. Langkah berikutnya Anda totalkan. Apa yang harus ditotalkan? Yang pertama adalah Y. Anda totalkan Y. Berapakah Y? Ini mohon maaf nih salah nih ya. Anda totalkan Y. Ternyata Y-nya di sini 393793. Nah ini 393793 betul ya. Kemudian yang berikutnya Anda totalkan log Y. Nih, log Y-nya tolong Anda totalkan. Anda totalkan ini tambah ini terus sampai ke bawah. Di sini saya dapat 17,59817. 17,59817 gitu ya. Kemudian berikutnya Anda totalkan X log Y. Ini Anda totalkan di bawah. Minus 12,8 ditambah minus 10,9 minus 8,4 dan begitu seterusnya ke bawah. Ternyata ditotalkan dapat 15,71. Ya, 15,71. Sehingga saya akan mendapatkan sigma Y, total Y adalah 393793. Kemudian sigma log Y 17,59817. Kemudian sigma X dikali log Y dapat 15,71. Anda dapat 3 angka. Kemudian di dalam statistical semi-log method di situ ada rumus. Rumusnya adalah log YC sama dengan log A ditambah X log B. Rumusnya.
Log A itu berapa? Log A itu rumusnya adalah sigma log Y dibagi dengan N. Oke, sigma log Y yang mana? Ini kan log Y, sigmanya berapa? 17,598 17,59817 dibagi N-nya kan 12. Jadi N-nya 12. Di sini saya mendapatkan angka berapa angkanya di situ? 1,46. Berapa? 1,46. Benar? Benar? Ya. Oke. 1,46651 ya. 1,46651 sekian. Kemudian untuk menentukan log B, sigma X log Y. Nah ini kan X log Y, sigmanya kan ini 15,71. Oh, 15,71 dibagi sigma X pangkat 2. Oh ini kan X pangkat 2 nih. Oh, saya harus jumlahkan lupa nih. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, terus ke bawah. Ternyata ada totalnya itu. Berapa totalnya? Berapa totalnya? 572. Sorry. Ini totalnya adalah 572 dari atas ke bawah ya. Oh, berarti dibagi 572. Ya udah. Berapakah hasilnya? 0,0274. Oke. 0,0274 sekian. Oke. Sehingga saya mendapatkan rumus log YC sama dengan log A ditambah X dikali log B. Sehingga rumusnya nanti berubah. Berarti saya nulisnya di mana nih? Di atas saja ya. Sehingga rumusnya log YC itu sama dengan log A-nya berapa? 1,46651 ditambah X dikali berapa? Log B, ya kan? Iya. Log B. Log B-nya 0,0274 gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini formulasi untuk kasus pabrik apa tadi? Pabrik koper. Gitu. Nah, untuk menentukan log YC berarti 1,46651 ditambah X kali 0,0274. Berarti Anda bisa menentukan dong log YC di tahun ke-13, ya nggak? Di tahun 2017. Kan X-nya udah ketahuan tuh, 13. Ya udah. Untuk menentukan log YC-nya berarti Anda masukkan 13 ke sini. Berarti 13 dikali 0,0274 ditambah 1,46651. Dapatlah 1,82366. Kemudian ini kan 15. 15. Ini kan 15 nih. Ganti X-nya kan. 15 dikali 0,0274 ditambah 1,46651 sehingga dapat 1,87861 gitu. Ini log YC dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana? Ini kan log YC. Bagaimana untuk menentukan YC-nya, Pak? YC-nya itu ada yang disebut dengan anti-log. Kalau di kalkulator yang bagus itu ada inverse atau kebalikan dari log. Makanya tadi saya tanya kalkulator, ada INV, pokoknya kebalikannya dari log. Bukan kalau log kan ini kebalikan dari log. Anda sebenarnya di kalkulator tinggal pencet anti log dari 1,82366 itu dapat 66.628. Anti log 1,87861 itu dapat 75.614. Sehingga kesimpulannya di tahun 2017 saya membuat 66.628 koper. Di tahun 2018 saya akan membuat 75.614 koper dan begitu seterusnya. Jadi Anda bisa meramalkan. Inilah yang disebut dengan the statistical semi-log method. Silahkan Anda catat.